Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat MKTV, apa kabarnya Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya saya Zorgi Mujahid bisa kembali hadir menyapa layar kaca Anda, insya Allah di sore yang berbahagia bersama keluarga dan pastinya di rumah aja. Insya Allah kembali hadir dalam melayani Anda semua sahabat peduli dalam program Sahabat Peduli, dan mudah-mudahan tadi disampaikan doanya sahabat peduli semua juga dalam kondisi sehat dan juga bahagia dan terus menebar banyak manfaat. Meskipun kalau kita lihat sahabat peduli semua, kita masih dalam kondisi new normal ya, di mana kita masih bisa mobilitas, tapi harus ada protokol ataupun juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan tidak melepas kita juga untuk terus menebar banyak manfaat sahabat peduli, karena ternyata sebaik-baik manusia adalah yang paling terbaik dan paling bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah termasuk juga sahabat peduli tidak berhenti untuk menebar banyak manfaat, dan ternyata DT Peduli pun juga mengembangkan program di era new normal ini. Bagaimanakah? Insya Allah langsung kita saja simak bersama dua narasumber kita yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Ada Pak Fuad Hasan SKOMI, Manajer Program Kantor Pelaksana DT Peduli, dan juga ada Teh Dian Putri Mulyasari STMBA sebagai Staf Litbang Program DT Peduli. Langsung kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Fuad sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Teh Dian sehat, Teh Dian? Alhamdulillah, Kang Gorgi sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, senang nih bisa berjumpa biasanya di studio ya, Kang Fuad. Tapi sekarang masih masa-masa yang harus kita berada di rumah begitu, Kang Fuad. Nah, ini menjadi menarik Kang Fuad, karena biasanya kan DT Peduli ini mobilitasnya luar biasa ya Kang Fuad ya. Dengan program mungkin dibilangnya program reguler ya, biasanya ada mungkin dulu sempat ada namanya Desa Tangguh, Peternak Tangguh dan lain sebagainya. Nah, sekarang Kang Fuad juga Teh Dian, sekarang kita masuk era new normal dari fase setelah masa pandemi ini. Bagaimana mungkin informasi terkini seputar Darurat Peduli mungkin terkait fenomena sekarang, Kang Fuad? Silakan. Baik, terima kasih Kang Jorgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para sahabat peduli dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan kali ini bisa kembali stay tune di sini. Tentu DT Peduli sebagai LAS, lembaga amil zakat gitu ya, lembaga zakat yang berada di bawah LASNA itu terus bergerak, walaupun ya sebetulnya dalam kondisi apapun gitu ya, termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini kita terus bergerak. Dan tadi memang alhamdulillah tadi Kang Jadi juga telah banyak bicarakan bahwa di era pandemi ini juga tentu dengan kondisi yang new normal ini program-program sangat diperirisan, sangat disesuaikan dengan bagaimana keadaan yang terjadi saat ini gitu. Jadi DT Peduli sendiri tentu dengan 15 program yang digulirkan gitu ya. Tadi juga ada bahas Kang juga, ada Desa Tangguh, ada Peternak Tangguh dan lain sebagainya. Tentu itu masih kita usahakan untuk berjalan, hanya saja untuk kondisi normal saat ini tentu akan ada penyesuaian dari segi pergerakannya gitu. Karena akan sangat memperhatikan protokol keamanan seperti itu. Itu yang terjadi bahkan di 3 bulan ini ketika munculnya pandemi corona ini gitu ya, yang memang berdampak sekali terhadap program. Maka akhirnya sempat beberapa waktu lalu mungkin agak ditahan dulu programnya, dan kita di program sangat diprioritaskan untuk program juga ada penanganan COVID-19 gitu ya, seperti memang pembagian distribusian APD dan sebagainya gitu ya, yang memang sangat berkaitan dengan pandemi ini. Dan di saat sekarang ini yang kita menyongsong new normal ya gitu ya, yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi, tentu program reguler yang telah kita jalankan di saat lalu-lalu sebelum pandemi kita maksimalkan lagi di saat ini, dan tentu dengan sangat memperhatikan protokol keselamatan gitu ya, seperti memakai masker dan memperhatikan cuci tangan harus bersih dan sebagainya. Itu kita kembali touch kembali programnya itu, sehingga apapun program yang kita jalankan di saat ini tentu juga akan sangat, pertama memang dari segi ininya maksimal hasilnya, juga dari segi keselamatan, dari segi safety itu tetap memperhatikan keselamatan siapapun. Pertama memang dari kita yang melaksanakan program itu, maupun dari karena LAS ini bentuknya mustahil mendapatkan program dari kita seperti itu. Seperti itu gambarannya, Kang Jorgi, gambaran besarnya.
Baik, Masya Allah. Itu dia Kang Fuad ya. Jadi memang benar ternyata DT Peduli sendiri pun di era sekarang new normal ini tidak apa ya, tidak mengurangi kebermanfaatannya kepada masyarakat ya Kang Fuad ya. Dengan adanya protokol dan juga keselamatan yang perlu terus dijaga dari staf dan juga rekan-rekan yang menebar manfaat di luar sana. Alhamdulillah. Nah ini menarik, Kang Fuad juga Teh Dian, teruntuk mungkin juga sekarang kan era new normal ini adalah setelah dari masa pandemik ya. Nah mungkin kilas balik sebelumnya karena kita baru berapa kali nih ya online lagi ataupun juga kita berjumpa di layar kaca ini tidak banyak. Oleh karenanya mungkin sahabat MKTV pun ingin mengetahui Kang Fuad juga Teh Dian, apa sih yang dilakukan DT Peduli ketika masa pandemi pertama kali hadir begitu Kang Fuad? Apakah memang akhirnya tidak melakukan apapun atau bagaimana nih DT Peduli bereaksi dengan kondisi pandemi saat kemarin? Mungkin Teh Dian atau Kang Fuad silakan. Baik, enggak. Ya, terima kasih Kang Zorgi. Ya, kita kilas balik ya ke masa-masa awal pandemi itu sendiri ya. Yang kami lakukan dari DT Peduli sendiri, kita mulai awal pandemi datang itu kita langsung memutuskan untuk menghentikan dulu program reguler kita yang sebelumnya berjalan sebelum pandemi. Akhirnya kita mengubah program kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu, yaitu kita membuat program Indonesia Peduli Cegah COVID-19. Nah, di program itu sendiri, hal yang kita lakukan adalah mulai dari pembagian APD ke rumah sakit, kemudian pendistribusian sembako, kemudian juga pembagian masker dan hand sanitizer. Terus juga kami melakukan pemasangan disinfektan chamber di beberapa titik. Ya seperti itu yang kita lakukan untuk untuk merespon pada kejadian pandemi itu sendiri. Masya Allah. Jadi langsung aktif ya merespon Teh Dian ya dan juga Kang Fuad ya. Karena itulah memang keberadaan dari DT Peduli juga untuk merespon apapun yang terjadi di muka bumi ini tentu ya dengan berbagai macam programnya begitu. Nah, ini berkaitan dengan program sebelumnya berarti tidak berjalan normal begitu ya Pak Fuad ya? Atau bagaimana mungkin Pak Fuad? Ya, kalau melihat kilas balik seperti yang diutarakan tadi Dian gitu ya, memang kita tentu sebagai las yang memang harus terus memberikan kebermanfaatan kepada umat, terus bergerak gitu ya. Walaupun terjadi pandemi, maka program secara 180 derajat mungkin berubah gitu ya, karena kita harus merespon keadaan. Seperti tadi ada pembagian APD ke rumah sakit ataupun pasca yang lainnya. Juga tentu untuk program ini sebetulnya secara kalau kita dinolkan itu tidak nol semuanya sebetulnya, karena kita mengondisikan dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Dan ini memang sudah berlaku cukup umum di masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada gitu ya. Misalnya kita di 3 bulan terakhir bahkan melewati bulan Ramadan yang memang harus memberikan kebermanfaatan ya, tentu di lembaga zakat ini kan kita memberikan pelayanan kepada umat, kepada siapapun yang ingin berbagi, bermanfaat, maka DT Peduli ini kan akan terus melayani itu kan lembaga kita. Maka bagaimana caranya? Tentu di era pandemi ini ya, kilas balik 3 bulan terakhir, teknologi komunikasi sangat diperhatikan, sangat ditekankan. Oleh karenanya, khusus misalnya di bulan Ramadan saja, kajian-kajian kita tetap eksis di bulan Ramadan tentu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi tadi gitu ya. Kita pun sama di program koordinasi tetap, walaupun tetap ada WFH karena anjuran dari pemerintah, juga dari kita semua yang memang harus mengikuti itu, maka teknologi komunikasi itu sangat diperhatikan. Jadi lebih kepada program yang berbasis online. Dan itu secara reguler, program reguler mungkin memang cukup di-off-kan dulu, tetapi informasi tentang itu tetap berjalan dan memberikan kemanfaatan kepada umat, terutama tadi kita dengan menggalang dana untuk menyalurkan kepada yang membutuhkan dengan APD, hand sanitizer dan sebagainya, itu sangat menekankan pada pemaksimalan optimalisasi dari komunikasi tadi gitu ya, media komunikasi seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi memang teknologi seperti ini adanya Zoom ini ya, dan juga mungkin juga televisi dan lain sebagainya ini bisa memudahkan kita juga dengan apalagi kalau kita sebuah perusahaan untuk terus koordinasi dengan cabang, dengan rekan-rekan di luar pulau bahkan ya. Alhamdulillah.
Itu dia, jadi ternyata sahabat peduli tidak hanya apa ya, kita tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu. Ini alhamdulillah teknologi juga akhirnya mempermudah kita untuk terus bersinergi bersama rekan-rekan dari perusahaan kita, termasuk DT Peduli. Dan ini Kang Fuad nampaknya juga menarik kalau berbicara mengenai perusahaan dan juga DT Peduli yang akhirnya terimbas juga dengan fase new normal ini. Ini mungkin apakah kemarin ketika biasanya kan di tahun sebelumnya ada yang namanya RPN ya, Kang Fuad ya. Nah ini kan biasanya di Ramadan 30 hari semenjak Ramadan. Apakah ini memang RPN saja ataupun juga Ramadan Peduli Negeri saja, atau bagaimana Kang Fuad untuk program di Ramadan? Mungkin kita juga perlu mengetahui agar semakin yakin nih DT Peduli ini juga tidak off ataupun juga tidak berhenti untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Kang Fuad. Betul. Baik, Kang Jogi, betul sekali bahwa di bulan Ramadan kemarin tentu beririsan dengan program tadi ya. Program yang sudah dijelaskan Tendian tadi, tetap ada penanganan COVID, maka paling tidak dibagi 2 program besar untuk di masa pandemi kemarin gitu ya, kilas baliknya. Itu yang terutama ketika sampai pada bulan Ramadan. Pertama, yang sudah dijalankan dari awal respon terhadap kondisi pandemi, itu program penanganan COVID ya. Program Ramadan Peduli Negeri yang sudah menjadi rutinitas kita di tahun sebelumnya, dan alhamdulillah di bulan Ramadan sekarang pun yang kemarin kita telah melewat, kita laksanakan itu gitu ya, yang seperti program berbuka sama berbagi Al-Quran dan bingkisan lebaran itu tetap dilaksanakan di bulan Ramadan ini, dengan tentu perbedaannya adalah satu tadi jelas itu dengan memakai protokol keamanan gitu ya. Iya, jadi perbedaan dari RPN kita tahun lalu dan tahun ini adalah di programnya itu sendiri. Betul yang tadi sudah disampaikan sama Kang Fuad, di mana di tahun lalu kita itu ada program-program berbuka bersama gitu, bersama dengan Mustahik. Nah, untuk tahun ini memberikan makanan itu langsung kepada Mustahik itu sendiri. Jadi tidak ada kegiatan berkumpul. Baik, cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah cukup jelas ya beberapa tadi pandangannya seperti itu untuk dua program besar tadi, dan nanti kita lanjut bincang-bincang kita ini setelah barangkali pariwara berikut.